Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah bagaimana cara untuk masuk ke aplikasi penjaminan mutu SMK Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang pertama tentunya kita masuk melalui IP yang sudah diberikan 202.180.21.9 atau masuk ke aplikasi yang aplikasi penjaminan mutu di beranda ITB SMK. Nah, ini merupakan tampilan awal dashboard dari aplikasi penjaminan mutu. Menu-menunya terdiri dari beranda, berita, rapot mutu, peta mutu, pencarian, galeri, dan FAQ ya. Nah, di sini kita pahami dulu mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutu. Di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah sosialisasi pedoman penjaminan mutu. Kemudian langkah berikutnya adalah fakta integritas. Yang kita diwajibkan mendownload fakta integritas yang pada aplikasi APM SMK 2.1. Kemudian yang ketiga adalah pengisian instrumen. Yang selanjutnya yang keempat, tinjauan dan verifikasi data oleh sekolah dan oleh pengawas. Kemudian angka yang kelima adalah menghitung rapot mutu SMK. Secara otomatis akan terhitung. Kemudian yang keenam adalah supervisi oleh tim penjaminan mutu. Yang ketujuh, input hasil supervisi oleh tim penjaminan mutu. Kemudian yang kedelapan adalah tindak lanjut hasil rapot pasca supervisi. Dan yang sembilan maka terbitnya laporan. Ini adalah mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutu SMK. Kemudian di sini juga kita lihat ada aplikasi penjaminan mutu SMK oleh user sekolah. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah tentunya login. Kemudian lihat referensi, kemudian cetak fakta integritas. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah pengisian instrumen. Ya, dalam tahapan ini sekolah dapat mengisi instrumen jika dalam kondisi sudah mencetak fakta integritas. Ya, cetak dulu fakta integritas, maka tombol pengisian instrumen ini akan aktif ya. Jadi cetak dulu fakta integritas. Kemudian yang ketiga adalah menghitung informasi mutu. Ya, dalam langkah yang ketiga ini sekolah dapat menghitung rapot mutu jika dalam kondisi sudah mengisi semua instrumen. Jika kondisi bernilai false, maka tombol hitung rapot mutu sekolah tidak aktif. Jadi pastikan dulu pengisiannya sudah betul dan sesuai. Yang langkah yang keempat yang dilakukan oleh user sekolah adalah mengirim rapot mutu. Ya, dalam proses ini pengiriman capaian kinerja sekolah yang meliputi 5 komponen penjaminan mutu, yaitu komponen input, proses, output, outcome, dan impact, beserta isian breakdown setiap instrumen pada seluruh komponen. Ya, pastikan langkah-langkah ini dari langkah pertama sampai keempat dapat dilakukan oleh user sekolah. Selanjutnya, aplikasi penjaminan mutu SMK oleh user verifikator. Ya, ini langkahnya juga sama dengan 4 ya. Langkah pertama, supervisi oleh tim penjaminan mutu. Langkah kedua, menginput hasil supervisi oleh tim penjaminan mutu. Langkah yang ketiga, pembatalan laporan hasil verifikasi dan validasi. Selanjutnya adalah yang keempat, laporan hasil supervisi. Kemudian aplikasi penjaminan mutu SMK oleh user direktorat meliputi pengesahan hasil, validasi laporan hasil verifikasi dan validasi oleh verifikator, kemudian penerbitan surat keputusan. Ya, ada langkah yang ketiga. Oke, itu adalah mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutu SMK. Nah, untuk masuk ke aplikasi penjaminan mutu SMK, silahkan masing-masing user sekolah masuk ke aplikasi. Email beserta password ya. Email adalah NPSN dan passwordnya NPSN. Silahkan masukkan di sini. Maka akan langsung diarahkan ke beranda sekolahnya masing-masing. Ya, tampilan menunya di aplikasi penjaminan mutu SMK sekolah terdiri dari beranda, sekolah, fakta integritas, kuesioner, informasi mutu, profil pengguna, pusat unduhan keluar aplikasi. Ya, kita klik dulu sekolah untuk melengkapi data-data
Untuk melengkapi data-datanya, silakan diisikan data-data yang ada di sini seperti sekolah, bisa mengambil langsung dari reporting, dan juga kita bisa memperbaharui data. Silakan diisikan dan mengedit data-data sekolah, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama pengawas, dan NIP pengawas pembina. Kemudian bisa perbaharui. Kemudian untuk menambahkan kompetensi keahlian, silahkan klik di sini. Ya, tinggal menambahkan, tambahkan data bidang keahlian dengan cukup klik scroll, maka akan muncul bidang keahliannya. Kemudian program keahlian ada tanda panah, silahkan diklik, bisa memilih sendiri ya. Misalkan di sini kita pilih dulu. Kemudian program keahliannya apa, kemudian kompetensi keahliannya, maka akan langsung muncul. Itu adalah untuk tambah data program, maka akan muncul seperti ini, nama, kemudian jumlah rombel. Untuk mengeditnya ada tanda pensil. Berikutnya adalah memperbaharui data pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk memperbaharui data, klik tanda pensil di sini, maka akan muncul data-data perbaharuan rekap data pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah mengisikan rombongan belajar. Untuk menambahkan data atau mengedit data, silakan tambah data, maka akan muncul tambah data rombongan belajar meliputi kompetensi keahlian, kurikulum, tingkat pendidikan, nama rombongan belajar, jumlah peserta laki dan jumlah peserta perempuan. Nah, apabila sudah, silakan klik simpan. Untuk memperbaharui atau mengedit, silakan klik tanda pensil. Nah, apabila komponen data-data sekolah sudah terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak fakta integritas. Ya. Dalam fakta integritas ini berisikan kalimat sebagai berikut. Yang tangan di bawah ini nama kepala sekolah, nih jabatan, dan seterusnya. Menyatakan bahwa seluruh data yang akan diisikan dalam instrumen aplikasi penjaminan mutu SMK APM SMK sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan data yang ada, saya siap menerima sanksi baik moral maupun administratif. Kemudian kita klik ya, klik setuju, kemudian cetak fakta integritas. Nah, di sini nanti akan ada dua, ada fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga ditandatangani juga oleh pengawas pembina. Selanjutnya, apabila kita sudah mencetak, maka akan bisa muncul kuesioner. Ini adalah merupakan perangkat kuesioner pemetaan penjaminan mutu SMK. Silakan dicetak terlebih dahulu. Ya, cetak pengisian. Nah, untuk mengetahui progres pengisian pemetaan penjaminan mutu, ini ada terdiri dari komponen input, proses, output, outcome, impact. Ya, untuk memulai pengisian, di sini ada dua, ada progres pengisian kuesioner, kemudian pengisian kuesioner. Untuk melihat dalam mengisi kuesioner, kita klik yang tanda merah ini, maka akan muncul isian kuesioner komponen input. Ini terlihat ada aspek 1 sampai dengan 7. Apabila ini sudah diisi, maka selanjutnya adalah simpan, kemudian kita ke komponen berikutnya. Begitu seterusnya sampai aspek 1 sampai dengan aspek 7 untuk komponen proses ini diisi. Ya, untuk berikutnya, misalkan kalau komponen input sudah selesai, maka ikuti pengisian kuesioner untuk komponen proses. Nah, oke, ada 7 aspek untuk komponen proses. Untuk mengetahui progres pengisian kuesioner, kita klik progres, maka akan terlihat di sini. Ya. Progres pengisian instrumen,
Komponen proses terdiri dari penyesuaian kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan TEVA, pengembangan SDM, pemberdayaan kemitraan Dudika, penerapan budaya kerja, sertifikasi, jumlah soalnya, ya bobot soalnya ada berapa, jumlah soalnya tertera di sini, kemudian soal yang terjawab, persentase, dan kemudian langsung nilai. Nah, jadi dalam perangkat kuesioner ini ada 7 komponen yang harus di-input. Komponen input, komponen proses, komponen output, outcome, impact, dan selanjutnya. Oke, di sini juga ada menu informasi mutu, rapot mutu, SMP, dan seterusnya. Kemudian ada profil pengguna, ada pusat unduhan yang meliputi panduan penggunaan aplikasi sekolah, panduan penggunaan aplikasi mutu, dan pedoman penjaminan untuk keluar dari aplikasi dengan klik aplikasi. Ini saja bagaimana aplikasi penjaminan mutu SMK itu dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.